Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa yatusama bi ayati shifa. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa idza maridtu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam Jumat ini, baik pada video kali ini yakni jazahan untuk menangani kesurupan part 3. Ini kesurupan yang frontal, yang sulit ya. Kenapa sulit? Karena sebenarnya tidak ada peruqyah manapun yang dapat, atau praktisi supranatural manapun yang dapat menaklukkan jin. Makanya bahasanya ini yang lebih tepat adalah bahasanya kesurupan yang frontal, perlawanan dari bangsa jin. Dan sebelum kalian melihat video ini, tentu kalian semua para sahabat sudah mengikuti ijazahan menangani kesurupan yang pak 1 dan 2. Karena kalau sudah mengetahui pak 1 dan 2 itu tentu saya sudah tidak menerangkan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan atau catatan-catatan. Jadi dulu itu sudah saya terangkan, dan insya Allah nanti akan kita taruh di deskripsi. Saya mohon maaf, suara saya agak habis ya, habis tibaan. Yang kedua, dan pastikan itu kesurupan yang asli. Jadi untuk menangani frontal ini pastikan itu kesurupan, bukan abreaksi atau karena gangguan ekostet dan lain sebagainya. Ya, cara perbedaan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu dengan suara ya. Jadi tahu ini kejiwaan atau tidak dengan bisa dilihat dari suaranya. Kalau suaranya dia pendek ya, artinya tidak berubah, bisa jadi itu bukan kesurupan tapi memang gangguan kejiwaan. Yang kedua, adanya keluarnya lendir dari keluar sesuatu di mata dan di lendir di hidung. Karena kalau orang abreaksi dan seterusnya tidak akan bisa keluar lendir. Tapi kalau kesurupan jin asli, karena dia itu di otak kecil sini, maka menimbulkan, dan dia biasanya masuk ke khoisum sebagaimana hadis, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddu'a falyastahsin sarasan fa inna syaitan yabitu ala khoisum. Maka biasanya dia di sini, kemudian kalau di ruqyah itu nanti keluar lendir-lendir. Dan itu salah satu perbedaan yang membedakan antara abreaksi dan kesurupan, yaitu dengan suara dan lendir yang keluar di rongga hidung dan mata atau muntahan. Baik, nah sebelum saya jelaskan pula untuk menangani kesurupan frontal, alangkah baiknya kita harus paham tentang hierarkis jin yang sulit keluar. Artinya dia ini nantang-nantang untuk keluar, bahkan terjadi kesurupan yang frontal. Jadi ada beberapa hierarkis itu tahapan-tahapan jin yang sulit keluar. Yang pertama adalah jin air. Jin air ini nanti dia masuk dan bersembunyi di tulang ekor. Makanya orang yang kena jin air itu nanti dia akan tulang ekornya sakit. Apa sebabnya? Sebabnya bisa jadi sihir makul, sihir yang diminum. Jadi medianya air ya. Kemudian atau dia diajak ke sesuatu makan bakso di air kan, nah, jinnya jin air itu nanti akan keluarnya agak sulit ya. Prosesnya negosiasi jinnya keluar agak sulit. Yang selanjutnya adalah jin, contohnya sebabnya lagi
adalah seperti riyadhah, orang riyadhah untuk supaya keluar energi supranatural, dia menggunakan energi alam, yaitu jin-jin di sekitar yang nempel-nempel di pohon-pohon, kemudian ditarik ke tubuhnya dengan cara rendaman. Nah, kalau dengan cara rendaman, jadi rendam di kolam dan seterusnya, mandi malam-malam, itu nanti jinnya juga masuk melalui tulang ekor. Itu kebanyakan yang terjadi di kita, maksudnya di pasien kita ya. Dan alhamdulillah semuanya mayoritas sembuh. Jadi yang pertama jin air. Nah, ciri yang masuk ini jin air atau tidak itu ada beberapa ciri. Yang pertama, matanya akan terbuka. Jadi misalkan ya, kamu ketemu nih blorong yang masuk, atau ini Roro Kidul lah, yang ngaku saja sih sebenarnya. Maka dia yang masukin, tapi jenisnya jin air, jin laut. Maka nanti kalau dia masuk, maka matanya akan dibuka. Jadi buka seperti ini biasa. Dan matanya pun nggak kaku. Beda dengan jin-jin yang hierarkinya agak rendah seperti kuntilanak, gendruwo, banaspati. Itu jin-jin yang agak lemah ya menurut saya. Itu nanti kalau nyurupi orang, dia matanya kaku begini. Itu kalau masih kaku itu jangan khawatir, itu jin-jin, katakanlah bahasa kita lebih mudah, bahasa jin tingkat RT begitu aja ya. Jin tingkat RT seperti itu, tetap kita tidak boleh menghina jin ya, tetapi kita harus tahu hierarkisnya. Kalau matanya masih pejamkan mata atau gini-gini, berarti itu masih jin-jin tingkat RT lah. Kalau sudah buka mata, biasanya itu jin-jin air. Itu hierarkis jin yang pertama. Yang kedua adalah jin yang agak sulit keluar atau frontal, nanti adalah jin nasab. Wa ja'ala bainahu wa bainal jinnati nasaba. Jin nasab ini kenapa frontal? Karena dia tidak mau dikeluarkan, alasannya dia menjaga. Dan biasanya tergantung sukunya ya. Kalau orang Jawa nanti biasanya jin-jinnya berupa macan. Kalau Jawa Barat maung, tapi bahasa saja itu. Nah, dia juga sama, biasanya ya tidak tentu, bukan di tulang ekor, tapi dia sembunyi di area sekitar dada, sukanya dia. Di area dada ini atau di area perut. Nah, itu tergantung jinnya, dari kita tidak bisa memastikan. Beda dengan jin air, itu sukanya memang di area tulang ekor. Kalau jin-jin nasab jenis seperti di kol buntet atau di semar, keris semar, semar mesem, itu di area dada. Dan ini agak frontal juga kalau ditangani, atau kita perintahkan keluar, nanti dia akan memberi perlawanan kepada kita. Sebagaimana video saya yang di sebelumnya, itu ada jin yang jin khodam dari nenek moyang, yaitu Reog Ponorogo, dan saya menangani 2 kali ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau itu sudah sembuh lah, alhamdulillah, bismillah. Tetap kita harus punya keyakinan hanya Allah yang memberi kesembuhan, kita tidak bisa memberi kesembuhan. Nah, sampai jin nasab ini, sampai dia ini punya kemampuan, menurut pengakuannya dia bisa nyirep udan. Jadi supaya hujan tidak turun, si khodam ini biasanya pakai keris saja, cuman keris diinginkan, dan dia fatalnya masuk ke tubuh orang yang nyirep udan itu. Walhasil kalau dia sudah masuk, dan misalkan ya, mohon maaf, contoh hierarkis yang kedua ini, jin nasab ini contoh jin yang nyirep udan itu, maka ketika yang punya keris sudah mati, dia akan nurun kepada anak cucunya, dan biasanya bukan anaknya, justru pada cucunya. Nah, yang dimana cucunya, yaitu cucu-cucu yang dia ini punya vis atau perilaku yang sama dengan empunya khodam itu.
misalkan saya, maka cucu saya itu yang dia dicuri oleh yang diikuti oleh khodam tersebut. Itu hierarkis kedua, jin nasab. Yang ketiga, jin yang sulit dikeluarkan adalah jin tumbal pesugihan. Karena jin tumbal pesugihan itu targetnya adalah darah mengalir, artinya kematian. Jadi kalau dia ini nanti tidak akan mau keluar kecuali mati pada korban yang dimasukinya. Nah, dan ini sering saya jumpai. Seperti misalkan ada karyawan salon, si bosnya itu punya pesugihan, maka tentu dia harus menumbalkan keluarganya atau karyawannya. Jadi dia kalau keluarganya, dia nanti khawatirnya ada apa-apa, takut keluarganya, akhirnya karyawannya yang dijadikan tumbal. Medianya apa ya terserah, bisa jadi rambutnya, fotonya karyawannya. Yang pernah saya alami adalah foto dari rambut dari karyawan tersebut yang dimantra-mantrai, dan sebelum dibangun di sudut-sudut tertentu, alasannya dia bongkar karena ya pengen bongkar aja, ternyata di sebelum pertengahan bongkar itu dia ngasih rambutnya karyawan itu taruhnya di loteng di lantainya, terus kemudian di plester. Walhasil dia kan sembunyi itu media santetnya, media tumbalnya. Nah, secara gaib jin nasab itu jin tumbal ini tidak akan mau keluar ke pemilik rambut yang ditaruh di tokonya tersebut. Jadi sulit keluar. Itu jin yang hierarkis yang ketiga. Yang selanjutnya, jin yang sulit keluar itu adalah jin-jin yang masuk kepada orang yang jiwanya lemah. Orang yang jiwanya lemah itu nanti jinnya ini walaupun jinnya tingkat RT, artinya seperti kuntilanak. Kuntilanak ini sangat mudah sebenarnya untuk mengeluarkannya karena energinya tidak terlalu kuat. Jadi untuk khodam kuntilanak ini untuk dijadikan tumbal, untuk untuk kekebalan nggak bisa karena energinya lemah, powernya itu lemah. Nah, walaupun lemah, tetapi karena masuk ke jiwa orang yang lemah, maka akan terlihat frontal, begitu. Jadi ibarat ini saya analogikan, kalau kalian para sahabat semua tidak paham, ini ada gelas ya. Gelas ini dimasuki lele. Jadi kamu lihat dari jauh, itu pasti kamu akan ngomong, lu lelenya kok kuat banget yang, kok tidak bisa lelenya kok kuat banget. Jadi yang jadi masalah di sini sebenarnya bukan lelenya tetap aja lele segitu. Tapi yang jadi masalah adalah tempatnya. Tempatnya kenapa gelas? Coba lelenya ditaruh di kolam, kamu pancing, nggak akan bisa. Lele satu, kolamnya gede, kamu pancing, nggak akan bisa. Kenapa? Karena terlalu banyak ruangan di kolam tersebut. Jadi kamu tetap ngomong kolamnya nggak ada lelenya, padahal ada satu. Karena saking volume air itu lebih banyak daripada lelenya. Begitu pula orang yang kesurupan dan dia ini lemah kejiwaannya. Lemah kejiwaannya ini karena tempatnya bermasalah. Jadi bukan misalkan ada kuntilanak yang nempel ke seseorang yang jiwanya lemah, terus dia kesurupan, kamu mengeluarkannya sulit. Padahal jin kuntilanak mudah banget. Tapi sulit karena tempatnya orang ini jiwanya lemah, begitu. Contoh, anak yang sering kesurupan di sekolah, itu nanti kamu sulit nangani, padahal itu jinnya biasanya tingkat RT ya. Jin kuntilanak, banaspati, gerandong, gendruwo, kita cuman begitu-begitu aja. Nah, terus
eh, kalian bisa ceklah, ambillah satu orang yang kesurupan di sekolahan, itu pasti ada kejiwaannya yang dia ini lemah. Apa jiwanya lemah? Yaitu kemungkinan dia broken home, rumah tangganya broken home. Yang kedua, kesedihan yang sangat luar biasa intinya. Broken home bisa, kemudian juga apa itu namanya, broken home, yatim piatu, dan pelecehan seksual. Saya sering nangani orang, bahkan tidak hanya orang luar, peruqyah ya. Peruqyah, dan sekarang aktif meruqyah orang, nangani santet, dan dia ini kalau diruqyah kesurupan juga. Nah, setelah kita selidiki ternyata dia dulu pernah pelecehan seksual seperti itu, dan perempuan. Akhirnya yang keluar, walaupun yang masuk itu loh padahal kuntilanak, jadi mudah. Cuman ya besoknya lagi kesurupan lagi. Kenapa? Karena adanya tempatnya itu loh, itu tidak benar, jiwanya lemah. Maka solusinya adalah tempatnya diperbaiki, imannya diperbaiki, tauhidnya diperbaiki, insya Allah tidak kesurupan lagi. Jadi itu yang keempat, yaitu jin yang masuk ke orang yang jiwanya lemah. Contohnya lagi, orang yang jin yang masuk yang sulit dikeluarkan kepada orang yang jiwanya lemah adalah mediator. Mediator orang yang lemah jiwanya. Jadi kalian misalkan kalian supranatural atau apalah istilahnya, membuat seorang atau kalian peruqyah syariah yang menggunakan metode jin chatter atau penangkapan jin. Kalau kita akan disiran enggak lah, sudah saya hapus. Nah, kalian membuat mediator itu dari orang yang pernah kesurupan. Orang yang pernah kesurupan kalian jadikan mediator. Nanti jangan dikira jinnya keluar. Ya keluar, itu bisa jadi itu keluar sungguhan, bisa jadi dia ini sadar, tapi jinnya tidak keluar. Kenapa pertanyaannya? Karena jiwanya lemah. Jadi mediatornya ini belum bersih dalam konteks misalkan dia menangani kasus santet satu, kamu mediumisasi dia, dia sadar tuh, padahal masih ada jinnya. Harusnya tidak ada, bersih. Lah kok ada? Ya karena jiwanya lemah. Jadi sekali lagi jangan menggunakan mediator. Kalau di Sierra sudah tidak saya bahas lah tata cara mediumisasi dan sebagainya, itu menurut saya sudah lebih baik ditinggalkan. Tidak ada, bagi saya ya hanya main-mainan saja. Dari 100 kasus itu yang sembuh mediumisasi hanya 1 atau sampai 5 lah. Yang lainnya ya kebanyakan sama. Karena sebagaimana hadis Nabi, ketika kita berinteraksi dengan jin itu, apa kata Nabi tentang jin? Sodakoka wa huwa kadzub. Jin itu walaupun dia benar nurut pada kita, sesungguhnya dia ini suka dusta. Baik, itu kira-kira hierarkis jin yang sulit untuk dikeluarkan. Jadi nanti kalau kalian menemukan kasus ini kok sulit dikeluarkan, kemungkinan pada ada 4 itu tadi. Saya ulangi, pada 4 itu tadi. Itu yang paling berat. Dan hierarkis mulai 1 jin air, saya ulangi lagi, jin air yang agak sulit dikeluarkan. Nanti frontal juga sama, frontal. Bahkan yang 1 yang jin air itu misalkan ya ketemu kamu Nyi Roro Kidul gitu kan, dia itu kamu bacain apa, dia mes-mes surga neraka ya cuman dia senyum-senyum gini, dasar kamu jenggot. Tapi gitu, itu memang wajar gitu loh. 1, saya ulangi, jin nasab, jin air. Yang kedua jin nasab, yang ketiga jin tumbal, pesugihan. Yang keempat adalah jin yang masuk di orang yang jiwanya lemah. Itu yang pertama. Yang keempat, yang selanjutnya adalah cara mengatasi kesurupan cara mengatasi kesurupan part ketiga.
baru saya ajarkan metode-metode yang insya Allah mudah lah. Saya tidak terlalu berat, dan pokoknya sampean harus hafal ayat penariknya ya. Masih ingat, inna waliyallahu alladzi nazzal kitab wa huwa yatawallas salihin aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Cara mengatasinya, sekali nanti saya ijazahkan. Cara mengatasi yang pertama adalah usahakan menerapi di siang hari, jangan sore atau jangan malam hari. Kenapa? Karena di saat itu sore sampai pagi hari itu kekuatan jin itu menumpuk, karena jin itu kekuatannya di malam hari. Wallahu a'lam. Sebagaimana namanya, jin bersembunyi, samar-samar, tidak kelihatan. Kalau ada jin yang mau disorot kamera, itu jin yang bermasalah, itu yang keluar fitrah. Seperti manusia yang pengen bisa tahu gaib, itu juga keluar fitrah. Walaupun bisa sebagaimana jin bisa masuk ke alam syahadah, tetapi karena keluar fitrah ya tidak sepenuhnya. Kita ini kadang tidak bisa bedakan antara keluar sungguhan dan ilusi. Makanya dengan guru yang benar insya Allah tahu itu. Yang kedua, usahakan si mamsus atau masru' ini, usaha kesurupan itu dekat dengan tanah. Karena kita tahu Nabi Adam alaihissalam itu min turab, dari tanah. Sedangkan jin itu dari api. Jadi jin itu bensinnya luar biasa pada tanah. Api itu, maka itu yang pertama. Dan kenapa di atas tanah langsung? Karena jin itu lebih cenderung tidak ada gaya gravitasi. Jadi seandainya dia si kesurupan itu disuruh kakinya berdiri satu, nggak akan bisa dia. Saya ulangi, orang kesurupan disuruh berdiri kaki satu, nggak akan bisa. Karena dia tidak punya daya gravitasi ya. Kalau bisa, itu bukan kesurupan jin, tapi gangguan jiwa. Bisa ekostet, bisa bereaksi, dan seterusnya. Yang ketiga, harus cara mengatasi kesurupan frontal. Kita tahu sebelum kesurupan kalian harus cek dulu sumbernya dari mana. Contoh, ada orang tadi ya, jin 4 yang katakanlah yang frontal tadi, yang hierarkisnya 4 tadi ya. Contoh saya ambil satu, jin nasab. Maka kamu harus tahu sumber jin ini sebelum masuk ke jasadnya anak ini, dia rumahnya di mana. Misalkan dia ini khodamnya siapa, khodamnya misalkan khodamnya ibu, atau khodamnya bapaknya dia dulu, atau biasanya bukan bapak ya, cenderung ke kakek dia ini khodamnya kakek. Maka nanti kalau kamu langsung ruqyah, tidak melakukan diagnosa, dia nanti langsung berubah jadi macan, dan kamu bisa jadi, dan ini nyata ya. Misalkan kamu ruqyah memakai madu air, kamu minum airnya, ini enggak diminum airnya, gelasnya dimakan, dimakan begini, dan ini enggak akan sobek, enggak akan sobek. Kenapa? Karena itu bukan energi fitrah manusia ya, itu fitrahnya manusia sobek, tapi dia ini kan memiliki, ibaratnya adalah dia pinjam jasad saja. Jadi nanti dia akan sobek-sobek dia. Karena itu energinya dia, bukan energi manusianya. Kalau manusianya yang kena ya jelas sobek. Maka untuk mengetahui sumber dari gangguan tersebut, tentu kita melakukan diagnosa. Caranya gampang. Jadi sebelum kesurupan, sebagaimana yang saya sampaikan, jangan lakukan ruqyah sebelum melakukan diagnosa. Jadi kalian lakukan diagnosa, caranya cukup simpel, dia suruh pejamkan mata. Tapi nanti kalau dia sudah tangannya begini ya, ini ya, kamu sudah suruh buka mata. Saya ulangi,
suruh buka mata. Karena apa? Nanti dia akan ngamuk. Nah terus ngapain kita? Kita hanya mendiagnosa pusat gangguan. Dan yang keempat ini, yang ketiga, cara yang ketiga yaitu mengetahui sumber gangguan dulu. Ketika sudah mengetahui sumber gangguan dulu, hancurkan. Contoh jin nasab. Jin nasab dari kakek. Kamu sebelum ruqyah dia, si jin khodam tadi, kamu harus tahu posisinya, dia sumbernya dari mana itu. Caranya mudah, cukup tangannya di tangan kanan, kamu baca hamdalah, sholawat, kamu baca dia nirukan. Terus doa ke Allah, ya Allah, jikalau saya ini benar diganggu oleh jin nasab dari leluhur saya, tunjukkanlah sumbernya. Nanti akan dia ditunjukkan sumbernya. Misalkan dia di kuburan ibu ya, di kuburan kakeknya, dia ketarik ke sana, maka dia wudhu, bekas wudhunya itu disiramkan di kuburannya ibunya dengan niat untuk mengembalikan khodamnya. Biar dia dijaga di kuburan saja, jangan masuk ke tubuh kita, gitu loh maksudnya. Dan itu banyak sekali peruqyah yang juga melakukan metode ini. Insya Allah itu lebih efektif. Kalau kamu langsung ruqyah, nanti dia macan mukuli kamu lah, wes angel kan. Mukuli kamu, terus kamu direkam temenmu, nanti kan ada video di YouTube, akhirnya inilah peruqyah yang diruqyah jin gitu. Wah ini separah. Ini memalukan dunia perjampian, persuuan. Nah, kalau dia misalkan dia nanti kemarin dulu ikut ruqyah massal dia, terus saya ruqyah lagi frontal, ya. Maka kamu jangan lakukan ruqyah dulu sebelum diagnosa. Jangan lakukan diagnosa dulu jangan lakukan ruqyah dulu sebelum diagnosa. Setelah ketemu, misalkan dia ketarik di pojokan rumah telur, ya berarti telurnya harus dihancurkan. Itu tip yang ketiga. Tip yang keempat, dihabat. Dihabat itu sebenarnya sudah pada kesurupan paket 2, ketiga. Tapi ingat, habatnya itu maksimal 3 kali. Karena ini juga berlaku pada kesurupan massal ya. Jadi kesurupan massal, kamu bilang aja ke jinnya itu, raja jinnya diambil dulu, kemudian dihabat 3 kali. 1 kali diajak dialog, sabar, kita sabar dengan ngamuk-ngamuk ya, sabar. Walaupun kita tegas ya, ayo keluar gitu, tapi hati kita tetap tidak boleh marah. Jadi nanti kalau kalian nemukan video saya bentak-bentak itu tegas, itu bukan marah. Jadi hatinya tetap tidak boleh marah. Karena kalau marah, nanti kamu habis ngeruqyah sesek. Kenapa sesek? Jebol perbentenganmu, portalmu akan terbuka dan dia akan nyerang secara gaib, dadamu akan sesak. Jadi habat sampai 3 kali. Ada pula yang peruqyah menggunakan madu untuk tetesi di mata, tapi saya nggak anjurkan karena dahulu ketika 2017 itu ada orang yang netesi di mata. Besoknya itu bukan saya. Ada orang yang punya suka kalau kesurupan frontal tidak keluar-keluar, dia ditetesi di mata ini pakai madu Yaman. Maka setelah itu matanya yang putih ini jadi matanya yang hitam ini jadi putih. Nah ini akhirnya setelah operasi tetap putih, tidak bisa kembali. Maka saya tidak sarankan untuk menetesi madu Yaman di mata. Cukup habatus sauda 1 kali, 3 tetes, kemudian jejak jalop, dia akan kesakitan dan seterusnya. Selanjutnya tetesi lagi sampai 3 kali. Itu tip yang keempat. Yang kelima adalah kita bisa narik sukmanya. Cara yang paling mudah ya, karena tipikal orang narik sukma ini ada beberapa kasus ya, 7 hingga 9 kasus berbeda. Jadi kasus sukma orang gila, kasus orang yang baru kesurupan itu beda. Jadi kalau orang baru kesurupan narik sukma gampang.
kesurupan kan, dia nggak sadar. Narik sukma gampang, tapi kalau sudah jadi gila ini berat ini. Makanya harus perlu proses. Cara yang paling mudah narik sukma adalah ini yang paling mudah dan kasus yang paling sering ya. Saya nggak ngomong sukma orang yang diikat, diculik dan seterusnya. Ini orang yang kesurupan biasa aja. Cara nariknya cukup kamu lepaskan di daerah di sini juga bisa, dari sini juga bisa. Jadi kamu isyarah, teknik isyarah ya, bukan tenaga dalam, cukup isyarah. Kamu rasakan aja innalladzi farad. Cukup niat kepada Allah, hamdalah, sholawat, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ya Rabb, jikalau sukmanya orang ini benar-benar keluar, jadi sukma ini bukan ruh ya, tapi dia bagian dari ruh, cuman bukan ruhul hayah, sumber kehidupan. Dia ini ruhul yaqullah, jadi bagian dari ruh. Tarik innalladzi farada lakal Qur'an wa raduka ila ma'ad, ya Allah, diulang-ulangi. Jikalau sukma ini keluar dengan terus kamu jamadan, kamu pejamkan mata, kemudian ya niat aja narik. Gitu aja yang paling mudah. Jadi narik sukma di alam syahadah bisa dengan raga sukma, bisa di alam syahadah. Tapi kalian nggak hancurkan raga sukma ya, cukup di alam kita aja. Nah, caranya cukup mudah seperti itu aja. Niat tarik, terus masukkan di sini bisa, di sini bisa. Plek begitu langsung dipanggil namanya. Terus dia akan begini, keluar bingung. Itu tips yang kelima. Itu cara yang kelima. Yang keenam, ini yang paling simpel kalau dia frontal, yaitu cukup mudah. Kamu ambil bawang putih nih, segini ya, bawang segini lah, atau segini ya, segini lah, sekelingking ini ya. Ini ditaruh di hidungnya, jadi itu digar aja atau dicukil begini, masukkan ke hidung. Terus ingat step ke selanjutnya ini. Untuk frontal itu tidak perlu dipegang. Saya ulangi, nggak perlu dipegang begini, nanti karena dia bisa nyuri kalori kita, sehingga orang yang yang meruqyah itu, yang megangi nanti akan lemes. Bahkan peruqyahnya pun juga habis ngeruqyah lemes. Maka saya tidak anjurkan untuk dipegang dengan cara langsung dipegang langsung, tapi bisa dengan cara diikat dengan sorban, jadi ikatan ini, atau dengan sesuatu aja, kemudian dimasukkan bawangnya ke sini. Nanti secara fisik dia akan mengalir ke sini dan akan menstimulus muntahan, begitu. Ada pula yang keenam ini, peruqyah yang menggunakan ganda rusa, tapi saya tidak anjurkan ya, karena kemarin sudah kita kaji, untuknya orang lumpuh itu bisa membuat orang yang laki-laki tidak bisa mahalul qiyam. Jadi dia ini malah tidak bisa, kelelakiannya tumbuh, gak bisa mahalul qiyam, selalu angka 6. Jadi tidak bisa tasyahud kalau pakai ganda rusa. Kalian pasti ada lihat orang yang belum diruqyah. Sebelum diruqyah itu bukan dari CRA ya. Jadi ada praktisi ruqyah itu yang menurut saya nakal. Dia jualan herbal, ganda rusa. Kemudian ada orang itu belum mulai ruqyah sudah disemprot pakai ganda rusa mulutnya ini. Terus dia pejamkan mata, terus diruqyah pakai ayat Quran, muntah-muntah. Nah, muntahnya ini perlu diketahui, muntahnya ini sebenarnya bukan karena ayat-ayat Quran, tapi memang ganda rusa itu memberi stimulus muntahan, untuk muntah. Saya pernah lihat videonya itu 3 orang diruqyah semprot ganda rusa semuanya muntah, padahal 2 orang itu tidak ada gangguan. Tapi tetap muntah karena memberi stimulus pakai ganda rusa. Makanya saya tidak sarankan pakai ganda rusa.
Jadi yang menurut saya yang lebih tepat itu pakai dan tidak modal itu menggunakan bawang putih yang ditaruh di hidung gini. Terus pegangnya aja tangannya dengan kain, nanti dia akan stimulus terus muntah sendiri, biidznillah, dan insya Allah sembuh biidznillah. Dan tidak lama itu nanti insya Allah setelah dari hidung ini ya, dikasih hidung bawangnya itu insya Allah hanya butuh waktu lah. Kalau yang frontal sehari setengah hari insya Allah 15 hingga 20 menit insya Allah sudah keluar lah. Itu mari saya tadi kan agak diam sebab ini loh, kok baca ini nggak bisa mahal qiyam, itu resepnya ditabuhi rebana biar langsung berdiri gus ngawur. Aduh, oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Pastikan pertama Anda sudah melihat 1 dan 2. Yang kedua itu pastikan kesurupan asli karena gangguan jin, bukan abreaksi atau ekostet dan lain seterusnya, gangguan kejiwaan lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah hierarkis tahapan jin yang frontal. Itu ada di sini saya terangkan tadi. Pertama ada jin air, itu nanti frontal. Yang kedua jin asap, jin tumbal, jin pesugihan. Yang ketiga adalah jin yang masuk ke orang yang jiwanya lemah, itu nanti akan frontal. Dan cara mengatasinya ada 6. Ya, pertama yaitu harus setidaknya di ruqyah siang hari. Kamu jangan sekali-kali ngeruqyah orang jin kena air, ya jin air ya. Kalau jin air itu biasanya dia di kamar mandi lama banget. Kalau nyuci tempat wudhu, kakinya itu dicuci sampai 7-9 kali. Itu kalau kena dia di tulang ekor. Nanti kalau dibiarkan si jin ini dia akan lumpuh, jin air. Maka jangan di malam hari. Kalau khawatirnya malam hari dia kesurupan sampai jam subuh, kamu nggak tidur begadang. Jadi saya ulangi, 1 usahakan siang hari, yang kedua usahakan dengan dekat dengan tanah, dia pakai sandal, nggak pakai sandal. Yang ketiga dia harus tahu kamu ini kesurupan, dia frontal, sumbernya mana, harus hancurkan sumbernya atau rumahnya. Yang keempat adalah di habatus sauda, dan kalau bisa 3 kali, selama 3 kali. Jadi yang pertama ditetesi, kamu diam, dialak dulu, kamu takzir dia, kamu ngomong ke jinnya, loh kamu, saya dengan gampangnya menghukum kamu, kamu nggak mau keluar lagi ya otomatis nanti saya hukum lagi, begitu sampai 3 kali. Dan perhatikan jangan lupa itu diikat ya, jangan langsung dipegang tangan, tapi dia diikat. Kalau Kiai Qolyubi dipegang di tangan kanan di kursi begini, diikat. Kalau kita mah dia diikat pakai sorban, atau jangan pakai rapia ya, apalagi pakai bendrat, apalagi pakai kabel. Pokoknya pakai sarung atau dalamnya sarung, itu maksudnya celana pendek atau apa itu, diikat lah pokoknya. Yang selanjutnya ditarik sukmanya. Kemudian yang keempat, yang keenam adalah ditaruh di bawang putih di hidung dengan durasi kira-kira 15 hingga 5 menit lah, sampai 1 hingga 5 menit. Insya Allah nanti sembuh bismillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya kasih 3 pertanyaan. Gus, doa bagaimana ada orang mengaku kemasukan orang yang sudah meninggal, nyampaikan info keluarganya ikut jin apa sanes-nes, itu khudam dari orang tua, bukan jin atau korin. Korin itu tidak bisa pindah karena kalimatnya ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qorinuhu minal jinni wa qorinuhu minal malaika. Jadi korin itu tidak bisa pindah, nggak bisa diutak-atik. Termasuk misalkan kamu jin korinnya Kanjeng Nabi kamu ambil, ya tidak bisa. Maka dengan sini sudah jelas bahwa korin tidak bisa dimediumisasi. Adapun orang-orang yang youtuber yang memediumisasi korin itu dusta dan merupakan bodoh dalam agama ya. Saya kira itu tidak ngerti agama karena hadisnya sudah jelas.
Jadi saya pun juga bisa narik mediator 10 datangkan ke saya tarik jin sekitar masukkan bisa. Tapi buat apa? Itu kan cuma permainan saja. Tidak ada apa namanya, tidak ada dampak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama ya. Yai minta amalan untuk mengetahui orang yang mengambil barang kita. Buat apa mengetahui? Kalau bisa ya in sabarta madu amrullah wa kunta ma'zuran. Sabar saja. Saya mau pernah diculik orang, tak biarin dicuri kok. Ini yang paling amalan, wa innahu ala rajihi laqadir. Supaya kembali saja, nggak usah pengen tahu siapa. Termasuk kamu pengen tahu siapa yang nyantet kamu, nggak perlu. Apalagi kamu ijazah di YouTube cari cara mengembalikan santet atau mengembalikan santet, nggak usah. Mimpi gotong jenazah itu dari setan. Ar-ru'yatu itu dari mimpi jenazah. Jadi mimpi itu buruk, itu mimpi dari setan ya. Jadi tanya dulu, itu yang mimpi jenazah kepalanya pusing enggak setelah tidur? Kalau pusing maka dia diganggu setan tuh kepalanya. Sedangkan kata Nabi ar-ru'yatu sholihah, ar-ru'yatu sholihah minallah al-khulu minasyaitan. Jadi yang mimpi jenazah tadi bisa jadi diganggu setan. Lah takbirnya apa? Kalau mimpi buruk nggak usah ditakbiri, dari setan kok ditakbiri. Nanti kita akan kalah. Contoh setan memberi mimpi kita, rumah kita ambruk, nggak usah ditakbiri. Nanti dia masuk lagi tuh di kepalanya pusing. Gus, bagaimana cara menutup jalur jenazah biar tidak masuk lagi? Yang pertama, kamu tutup portalnya, sifat-sifatnya, sampah-sampahnya, marah, sedih, ghaflah, takut dibuang. Yang kedua, jadi yang salah itu bukan jinnya tapi manusianya ya. Yang kedua, kamu harus tahu itu sumbernya di mana. Jinnya itu loh, dulu sebelum masuk si orang tadi itu di mana, di keris atau di kuburan atau di tubuhnya, itu harus tahu. Dan saya ijazahkan cara menangani jin yang frontal ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kebanyakan dari hierarkis jin yang manapun insya Allah sembuh. Karena setan itu lemah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma. Saya ijazahkan 5 ini, 6 cara untuk menangani jin frontal ini dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.